tanda waqaf mim. Artinya harus berhenti. Apabila kita menemukan tanda mim pada Al-Quran, maka kita harus berhenti atau waqaf di tanda tersebut. Perhatikan contohnya di sini. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Harus berhenti di tanda mim tersebut. Namun kalau kita perhatikan bahwa tanda mim ada dua di Al-Quran ya. Tanda fasyafawi atau indrom mimi, kemudian tanda mim berhenti. Ya, contohnya bisa diperhatikan baris 8. Ya. Di situ juga ada tanda mim. Ya. Mim ba'di ya mim ba'di misaqi. Ya, di situ ada tanda mim ya, mim yang kecil. Kalau mim yang kecil ini adalah tanda idgham mim, idgham ikhfa syafawi. Ya. Tandanya biasanya muncul di antara nun sukun bertemu dengan ba. Ya, jadi jangan terkecoh antara tanda waqaf mim dan ikhfa syafawi. Kemudian bisa diperhatikan baris kedua di sini ada tanda po, huruf po yang mutlak berhenti. Artinya min dunillah kafarna bikum. Jadi tanda po juga tanda berhenti ya. Kemudian huruf baris selanjutnya ada tanda jim. Tanda jim itu boleh berhenti. Boleh, kita di sini dimudahkan untuk berhenti. Wa qudiyal amr ila Allah. Jadi ketika bertemu dengan tanda jim kita dibolehkan untuk berhenti. Kemudian baris selanjutnya baris keempat ada tanda qudda. Artinya sebaiknya tidak berhenti. Sebaiknya tidak berhenti. Diutamakan tidak berhenti di tanda tersebut. Wala ithma alaihi illallah. Sebaiknya tidak berhenti. Kita paham ya kalimatnya, sebaiknya tidak berhenti, tapi sudah harus berhenti. Artinya kita bisa berhenti di situ, tapi lebih diutamakan untuk diteruskan. Jadi kalau misalnya nafas kita tidak sanggup, maka dibolehkan untuk berhenti di tanda tersebut, tapi lebih afdol untuk dilanjutkan. Kemudian tanda selanjutnya adalah tanda qola. Ada di baris kelima. Ya. Artinya sebaiknya berhenti. Ya. Min khasyatillah wa Allah. Jadi sebaiknya berhenti di tanda tersebut. Kebalikan dari tanda sebelumnya. Ya, di sini bisa diperhatikan kata sebaiknya, maka tandanya adalah tidak harus berhenti, tapi lebih afdol berhenti di tanda tersebut. Jadi kita bisa berhenti di tanda tersebut, tapi lebih afdol kita melanjutkan bacaannya. Ya, jadi bisa berhenti di situ, misalnya min khasyatillah wa ma Allah. Ya, bisa juga langsung dibaca tanpa berhenti. Min khasyatillahi wa ma Allah. Teruskan, tapi lebih utama untuk berhenti di tanda tersebut. Kemudian tanda selanjutnya di baris ke-6 tanda titik 3, dua tanda titik 3. Artinya berhenti di salah satu tanda tersebut, salah satunya saja, tidak di keduanya. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fihi, atau
hudal lil muttaqin. Jadi berhenti di salah satunya saja, ya bukan di kedua-duanya. Contohnya yang keliru adalah dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Itu adalah tanda yang keliru karena berhenti di kedua-duanya. Contoh yang salah juga apabila kita tidak berhenti di kedua tanda tersebut. Ya, contohnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu juga keliru. Ya, ini yang sering terjadi ya. Biasanya ada yang tidak berhenti di kedua tanda tersebut. Ya, seharusnya berhenti di tanda salah satunya, mau di awal atau di tanda yang kedua atau di akhir tanda tersebut. Kemudian selanjutnya tanda lam alif baris ke-8. Di sini adalah tanda yang tidak boleh berhenti. Di sini tanda tidak boleh berhenti. Ya. Ila syayatinihim qalu. Tidak boleh berhenti di tanda lam tersebut. Sehingga keliru apabila kita berhenti di tanda tersebut. Ila syayatinihim qalu. Di sini harus berhenti ya di tanda lam tersebut. Kemudian tanda shad baris ke-6. Ya, artinya diberi kelonggaran ya, berhenti. Diberi kelonggaran berhenti. Artinya misalnya kalau nafas kita tidak sanggup, maka diberi kelonggaran untuk berhenti di tanda tersebut. Min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah. Jadi kelonggaran untuk berhenti di tanda tersebut. Ya, kalaupun bisa nafasnya masih sanggup, maka ya, boleh dilanjutkan bacanya. Kemudian tanda selanjutnya adalah tanda qaf. Tanda qaf yaitu berhenti. Berhenti sebagian ulama berpendapat tanda qaf tersebut berhenti. Ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'a. Ya, sebagian ulama berarti artinya di sini berbeda pendapat ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan berhenti, sebagiannya juga tidak. Kemudian tanda terakhir adalah di baris ke-10 ada tanda pembacaan, tanda waqaf saktah. Apa itu saktah? Ya, berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya, berhenti sejenak tanpa menarik nafas yang baru. Ya. Contohnya di sini di waqaf ini kalla bal rana ala qulubihim. Ya, jadi di sini kita harus berhenti tanpa menarik nafas yang baru. Ya, berhenti tanpa menarik nafas yang baru. Keliru ketika kita membacanya kalla bal, kemudian kita menarik nafas rana ala qulubihim. Ya, tidak menarik nafas yang baru ya, berhenti tapi tidak menarik nafas yang baru, seperti terjeda di situ. Kalla bal qana ala qulubihim. Ya, bukan menarik nafas. Kalla bal qana ala qulubihim. Ya, keliru ketika kita menarik nafas. Ya. Untuk hukum sakta ini terdapat 4 di dalam Al-Quran. Ya. Untuk yang tanda sakta pertama ada di surah Al-Kahfi ayat pertama. Silakan dibuka Al-Quran juga. Al-Kahfi itu sin dong, hanya tulisan sin kecil saja. Di Al-Quran Madinah itu tulisan sin. Kemudian di Al-Quran cetakan Indonesia biasanya tertulis sakta. Bisa diperhatikan kolom pertama di baris 10 ya, itu contoh adalah untuk tanda di Al-Quran Indonesia, tapi tulisannya kecil. Sakta. Untuk Al-Quran
tadinya kan itu tandanya sin ya, tapi jangan terkecoh di huruf shad yang ada huruf sin di atasnya. Huruf shad yang ada tanda sin di atasnya, atau huruf shad yang ada tanda sin di bawahnya. Mungkin kita tidak bisa temukan di sini di Rosa, tapi ada di dalam Al-Quran itu tanda-tanda tersebut. Ya, apabila tanda tersebut huruf shad di atasnya ada tanda sin, ya, maka ya, kata tersebut, ya, huruf tersebut lebih diutamakan untuk dibaca huruf sin, bukan sin. Ya, apabila tanda sin ya, di bawah huruf shad, maka lebih diutamakan untuk membaca kata tersebut atau di huruf tersebut dibaca huruf shad. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah ketemu di Al-Quran